Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang pendengar Mega Suara di mana saja Anda berada. Halo, apa kabar? Sore hari ini saya derajat kembali hadir, tidak menggantikan Mas Rio Nino di acara Ngopi Susu. Tapi sore hari ini Anda semuanya kadang di mana saja Anda berada, sepenjuru hantero dunia akan saya ajak bareng-bareng. Di studio Mega Suara tahun 2000-an. Kalau Anda pernah mendengarkan satu lagu yang berjudul lagu Hewes-Hewes begitu, tentu Anda akan mengetahui siapa sang pencipta lagu Hewes-Hewes. Oke, ya mungkin kadang-kadang saya akan ingatkan kembali ke penjenengan semuanya sore hari ini, pendengar Mega Suara, ada Mas Budi Jolong sore hari ini hadir. Selamat sore Mas Budi Jolong. Yes, sonten. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah pangestu dipun sehat-sehat walandong Mas. Sehat-sehat walandong. Iya, Jangan dulu. Coba banget ya. Ini ternyata udah lama ini menetap di Kulon Progo ya Mas Budi. Iya, 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Artinya penjenengan sudah tidak ada di Jakarta, Anda tidak masuk di daerah merah. Alhamdulillah, ini Kulon Progo sing tentrem, ayem, kertora, gitu. Kerasan, gitu, kerasan banget ya. Ya, sore hari ini Mas Budi, saya kelihatannya ndredeg banget ya. Kalau saya harus mengenalkan teman panjenengan atau dulur saya ini, dan ini juga sudah berapa? 5 bulanan ya Mas ya? Ada di Yogyakarta di Kulon Progo. Tertahan 5 bulan ya. Itu tertahan atau ditahan Mas? Kita tahan. Kita tahan. Soalnya emang dia kan aslinya Malang sana, begitu dengar kabar ada Mbak Corona nongol ini, dia takut doyak-oyak kok. Sebentar Mas, mungkin ngendikan jenengan. Mbak Corona itu apa? Penyanyi atau apa Mas? Corona itu kan basa Londo toh Mas. Iya toh. Nah basa Jawa ini kan kon ora ya. Kon ora entuk nyedak, kon ora entuk metu, kon ora entuk dablek. Kok ora kabeh iki? Sisine Mas. Apa Mas? Kon ora entuk dablek wis to. Wis. Siji kon ora entuk nesu Mas. Itu manut pokoke ya toh. Istilahnya zaman now lah sekarang ya. Zaman itu apa meneh? Ning omah wae. Wow, sesuai dengan tema kita yang Kidung Rahayu ini, jadi supaya kita bisa insya Allah gitu ya, bisa menghadapi hidup yang panjang kelanggengan gitu, ada Rahayu, kita harus menetepi instruksi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, supaya kita sebagai wong Jawa kudu takdim dan dari ngendiko beliau. Kalau saya mendengar Mas Budi ngendiko seperti itu, kok rasanya Mas Budi bukan pengarang lagu. Bukan seorang seniman, sebagai narasumber aja, pemberi motivasi. Ada jabatan baru ngikutin waktu Mas. Kan zaman now jadi gitu. Ya, kita kenalkan Mas Budi, ada siapa di samping sebelah kanan 1 meter jarak dari kita, Mas Budi. Niko Mas Puji Grace. Mas Puji Grace. Sekitar tahun berapa itu pernah hit di album Numpang Lewat, terus Hancur Mina, terus beberapa kali dia pernah rekaman sama Mas Iwan Fales dan Mas Franky. Ini acara kita nih. Selamat sore Bung Iwan Fales yang ada di Jakarta. Wah, luar biasa, terima kasih sekali Pak ya. Wah, ini semakin terdek aku. Kulon Progo ketok banget ya. Ketok Semare. Apa tadi istilahnya apa tadi? Banyuwangi apa tadi? Apa tadi? Tunggu lama. Tunggu Kulon Progo apa tadi? Sebentar. Ya, oke. Kadang ada Mas Budi Jolong dan juga ada Mas Puji Grace. Mas Puji Grace. Saya manturnya Mas atau Bapak atau Om atau Pak Dedi. Mas saja. Mas saja ya. Sam bahasa Malangnya Sam. Malang Sam. Sam gitu ya. Aslinya Pak Puji itu, Mas Puji itu adalah Malang ya. Malang. Oh, 5 bulan loh di Kulon Progo atau di Yogyakarta. Kesannya dulu apa ini Pak Puji?
kesan untuk Kulon Progo, Ijo khususnya luar biasa. Jadi betul-betul memang istimewa. Wow, sangat istimewa. Tambah mohok gitu. Ajari Mas Puji, ajari Mas Puji, Jogja itu Jawa banget. Lu aja nih. Gitu ya, Jawa banget kan ya Pak ya. Jawa tenang. Oh gitu ya, baik. Saudara mendengar Mega Suara di mana saja Anda berada. Kalau sore hari ini Anda ingin ngobrol bareng, Anda ingin ya bertegur sapa begitu ya untuk mengisi suasana di rumah panjenengan, karena mungkin panjenengan masih taat kepada aturan dan himbauan dari pemerintah untuk now tadi apa Mas Budi? Ini ngomah gue. Ya mudah-mudahan kita bertiga, ada Indra, ada Mas Budi Jolong, ada Mas Puji, ya, Grace bisa menghibur keberadaan panjenengan ngumpul dengan keluarga. 6472042 saya persiapkan, atau Anda bisa WA voice note monggo di 0811299380. Tentunya kita bareng di acara browsing dengan dua seniman besar, dan tidak lama lagi beliau ini akan menelurkan lagi musik yang mungkin siap Anda dengarkan, satu hasil karya cipta yang siap Anda miliki. Apa ini Mbak Puji? Album yang terkininya Kidung Rahayu. Kidung Rahayu. Jawa banget sih Mbak. Bilang Jawa, ngomong Indonesia itu banyak suku loh. Jawa banget sih Enggak ngomongnya wis ketok ngangkete Pak Jogja. Terima kasih nang YouTube. Gratis beda ya. Wes suara malam banget ya. Dan alhamdulillah loh Mbak Puji ini tidak masuk di kategori ya. Kalau hadirnya Mbak Puji atau Mas Puji ini di bulan-bulan ini suara iso Mbak. Oh udah iya, sudah 5 bulan yang lalu, saya berada di Jogja, dan alhamdulillah hingga ini kita bisa dipertemukan. Amin, luar amin. biasa karena Tuhan ini. Amin. Indah sekali. Amin. Hebat. Wah, luar biasa sekali. Mbak Puji, ini ada satu album ya. Album yang akan segera diluncurkan ya, diluncurkan di pasaran, di Pelantikan Musik Indonesia. Amin. Yang saya sonakan berso itu kenapa kok judulnya nganggo Jawa banget? Kidung Rahayu. Kidung Rahayu. Ya tentunya harapan kita semua tentunya sama. Jadinya bahwa kita berharap segala sesuatunya apapun yang ada kita jangan pernah meninggalkan pitutur para sepuh kita, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah lebih baik dari hari ini sebelum hari-hari yang telah pini sepuh kita perjuangkan. Ini pesan leluhur yang sampai di tahun 2020 ini. Amin. Ini sesama musisi. Komentarnya Mas Budi Jolong apa ini? Karena sebenarnya kita ini berawal kita dari komunitas orang musik industri. Berawal dari keprihatinan kita dengan budaya kita yang dapat gempuran yang bertubi-tubi. Sementara kita paham kalau sebuah budaya itu dihancurkan, bahwa jati diri sebuah bangsa itu hilang. Efeknya kita paham akan kemana, makanya kita yang hidup di budaya itu sendiri, khususnya di seni musik, kita punya keprihatinan sama, kita satukan visi, terus kita sekitar setahun ini Sam ya, kita mulai menggali tentang jati diri budaya Jawa, dan kita aplikasikan, kita upgrade via musik ya tentunya ya, karena kita bidang musik, mulai dari yang zaman Kidung apa itu dulu itu dari tim kita juga, terus ini dari Kidung Rahayu juga. Nah, sekarang posisinya kita harapkan untuk teman-teman adik-adik kita yang di bawah kita juga punya keperhatian sama ya. Kita tidak hanya buru tentang hal ekonominya aja di sini. Kita ngekembangin, kita gali. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak cucu kita, soalnya yang bangsa Ale ini sekarang lagi terkena gempuran nih. Kebat mereka lagi dialihkan. Sekarang bangsa Ale ini juga ini harus kita alihkan ke jati diri dari nenek. Kita ingatkan bahwa kita ini sebuah bangsa, kita punya jati diri, kita punya budaya sendiri. Nah itu harus kita sering-sering ya, kita serempet bahasanya, kita serempet, harus kita sering dengarkan, harus kita sering gemborkan, biar nanti mereka terbiasa.
Saya kalau nggak gitu, terus terang kita semua prihatin Mas Berjit di medsos pertamanya, itu khususnya budaya Jawa ini dapat serangan yang bertubi-tubi. Saya paham bahwa budaya Jawa ini seolah-olah mau dihilangkan. Atau apa saya terlalu baper apa gimana ya? Yang jelas yang saya melihat arahnya ke sana. Dia ada arahnya dia ke arah terus terang ya. Sudah dibikin lagu belum Mas Budi? Sudah. Ketepatan saya untuk minggu depan satu saya yang Gusdur arahnya ke sana kita. Sudah gitu ya. Gusdur. Prosesnya kita bahas yang satu judul. Intinya semoga dengan dikeluarkannya album Sang Puji Grace yang Kidung Rahayu ini mampu menginspirasi ya terutama jadi magnet pandemen budaya Jawa sendiri. Syukur orang-orang tidak lupa ingatan sing wis rawaras gitu loh. Kembali lagi sadar bahwa aku ki wong Jawa gitu loh. Aku wong Jawa, iki Jawane. Kalau nggak salah di dalam liriknya lagu itu diingetin, wong Jawa aja nganti ilang Jawane kan. Wong Jawa dan lirik lagu yang Kidung Rahayu itu ada kesana. Jadi ada satu dari Kanjeng Sunan Kalijogo, terus salah satunya yang wong Jawa itu aja nganti ilang Jawane. Kesana. Kurang lebih gitu Mas. Oke. Yang menarik adalah ini dunia ya, penjuru dunia ini kan baru diberikan suatu, kalau cobaan sih saya tidak. Ini adalah anugerah, anugerah saking Gusti Allah. Mungkin ya hubungannya dengan tingkat kesadaran, keikhlasan terhadap person atau makhluknya yang hidup di muka bumi, khusus golongan manusia ya. Nah ini yang saya suunkan perso lagi ke Mbah, saya sebut Mbah aja lah, saya lebih nyaman kok kalau Mbah Puji. Ilmunya dhuwur. Orang kena pokok gunung bana iki. Mbah Puji, yang saya pertanyakan Mbah, karena ini peradaban Jawa itu kan sangat-sangat adiluhung ya. Ketika si Mbah bisa membuat satu hasil karya, di situ banyak sekali mengandung filosofi, pesan moral, pesan spiritual. Kembali lagi ke Piai Jawa, ngagem laku lampah boten ini. Gusti, tentunya tidak berlebihan saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lampahi ini kan tidak lepas dari panyuwunan. Tentunya tidak hanya sekedar nyuwun. Ini tentunya juga ada hal lain yang harus kita lampahi. Kalau saya ingin berhadapan atau jumpa dengan panjenengan di sini saja sederhananya, tentu melalui proses, nggak ujuk-ujuk ngorol gue. Jadi pada intinya, memang melalui proses perjalanan yang panjang, tidak berlebihan saya mengatakan. Ada saya ingat waktu masih belia dulu aktif di dunia kepramukaan, lalu begini, naik gunung, turun gunung, jalan kaki, sandung. Nah, kira-kira begitu. Jadi apapun ini dengan rasa ikhlas, tanpa ada beban apapun, ngeli saja. Saya sadar itu memang harus ngeli. Saya pastikan, percayalah, saya tidak ngeli. Kita semua tidak ngeli. Ini kita ngeli, monggo ngeli, ini ojo nganti ngeli. Artinya itu sebagai bahasa yang harus kita ugemi. Karena bagaimanapun jika kita tidak mungkin, jangan sekali-sekali melawan arus. Kita akan tenggelam. Tapi juga jangan terbawa arus. Lah karenanya yang saya cari ini katanya ini sepuh kita gini kok. Jadi setelah mikir, ngeli wae. Ini ngojo nanti ngeli yo, itu yang saya ingat. Itu yang saya sampaikan. Ya, dasar tes DNA. Jawa banget. Enggak, aku bingung loh. Tapi kok Jawa Timurnya hilang ya? Makanya saya pertanyakan profilnya dulu. Mbak Puji. Kalau dulu Mas Budi Jolong kan lama juga di Jakarta. Nenekungnya pun di Jakarta, rezeki dari Jakarta. Luar biasa. Nah ini yang saya sunakan perso Mbak Puji. Lama nggak di Jakarta? Iya, betul. Saya lahir di Malang, Jawa Timur. Kemudian tahun 2007, boleh dibilang saya sudah kok rasanya hatiku tuh terpaut yang tidak bisa saya hindari, aku jatuh cinta gitu ya dengan ngayuk Jakarta. Mengapa demikian? Setelah saya bicara dengan ibu, dengan bapak, kata iya mesti air. Awakmu kerasa neng kono, mbakmu kuwi neng kono. Loh, Bu? Iya, Jo. Loh, Mbak Kakung. Iya, Mbak Kakung, Mbak Putri. Demikian.
demikian. Oh gitu ya. Jadi trah leluhur dari ibu, mbah kakung saya dan mbah putih dari ibu, menikah saking Ngayu Jogarta. Nah, hubungannya dengan Ngayu Jogarta, Sibo juga membuat satu asal karya cipta Yogyakarta. Itu nanti muncul juga ya? Ya ada demikian. itu sebuah ungkapan tulus jujur saya bahwa aku jatuh cinta gandrung. Demikian Mas Budi. Iya baik. Sebelum kita dengarkan lagunya, lagu yang nanti ada dua ya. Ada dua, Yogyakarta sama Kitung ya. Kitung Rayu. Mas Budi Jolong. Kira-kira ini dengan adanya tokoh yang waktu itu sudah luar biasa tenar lah ya. Ini akan bangkit lagi nih. Komentarnya Mas Budi Jolong apa? Saya pribadi punya kepentingan terhadap budaya Jawa itu sendiri. Jadi setiap potensi yang ada dan yang tidur saya bangunkan, termasuk Sapuji. Itu gitu saya. Termasuk Asmi Musik.